Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Baiklah, saya akan membuat rencana aksi untuk memenuhi laporan orientasi P3K pada Sekolah Dasar Negeri 1 Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, tahun 2023. Namun sebelum itu perkenalkan dulu biodata saya. Yang pertama yaitu nama Mahsusi SPDI NIP 197108000608 2023 angkatan ketiga. Baiklah, visi dan misi Sekolah Dasar Negeri 1 Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug. Visinya adalah terwujudnya siswa yang berintan, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta terampil, aktif, dan nasionalis. Misinya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang religius, selanjutnya merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, serta mengembangkan kemandirian, bernalar kritis, dan memfasilitasi keragaman minat dan bakat siswa. Selanjutnya, mengembangkan program sekolah, memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia. Tujuan sekolah adalah tujuan pendidik sesuai, yaitu tujuan pendidikan nasional, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan sekolah dasar juga adalah meletakkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri sesuai dengan aturan pemerintah, Undang-Undang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tujuan pendidikan sekolah dasar Ciledug Tengah juga adalah mewujudkan dari isi uraian tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan sekolah dasar, sehingga dapat ditentukan tujuan pendidikan Sekolah Dasar 1 Ciledug Tengah. Yang pertama itu dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan metode, multimedia, dan PAIKEM. Meraih peserta akademik maupun non-akademik dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Yang ketiga, unggul dalam pembelajaran berbasis ICT. 4 adalah menguasai dasar-dasar ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 5, menjadi kelas pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat. 6 adalah menghasilkan manusia yang berakhlak mulia dan berkarakter bangsa Indonesia. Nah, inilah struktur organisasi SED Negeri Ciledug Tengah yang dikepalai yaitu oleh Ibu Hajah Sri Nuriyati SPDI. Bisa dilihat di dalam struktur ini. Dilanjut, latar belakang orientasi ini adalah orientasi P3K ini adalah pemerintah Kabupaten Cirebon selaku organisasi pemerintah daerah OPD yang membuka rekrutmen P3K untuk memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala Nomor 289K garis miring PDP titik 07 garis miring 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Penjelasan dari bab 4 ketentuan lain-lain pasal 30 sebagai berikut. 1. Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Kedua, orientasi bagi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan.
kompetisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan ayat 2. 3. Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah. 4. Orientasi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 dilaksanakan paling lama 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3. Pelaksanaan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengenalan tugas dan fungsi ASN dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan oleh instansi pemerintah yang melaksanakannya berdasarkan pada kurikulum dan penggunaan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN. Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilaksanakan hanya untuk satu sepanjang menjadi atau sebagai P3K. Oleh karena itu sebagai ASN yang mempunyai penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi dan rencana kerja yang berjudul Rencana Aksi Perubahan P3K pada Sekolah Dasar Negeri 1 Ciledug Tengah. Rencana aksi yang akan saya untuk 5 tahun ke depan ini memiliki maksud yaitu 1. Siswa-siswi mampu menghafal Al-Quran juz 30 bagi kelas 4 dimulai dari surat Al-Fatihah dan An-Nas sampai dengan surat Az-Zalzalah 13 surat semester pertama. Selanjutnya yang kedua, siswa-siswi mampu menghafal Quran juz 30 bagi kelas 4 dimulai dari surat Al-Fatihah dan Al-Bayyinah sampai dengan surat Ad-Duha semester genap. Selanjutnya siswa-siswi mampu menghafal Al-Quran juz 30 bagi kelas 5 dimulai dari surat Al-Fatihah dan Ad-Duha sampai dengan surat Al-Fajr, surat. Selanjutnya siswa-siswi mampu menghafal Al-Quran juz 30 bagi kelas 6 dimulai dari surat Al-Fatihah, surat At-Tariq, dan surat An-Naba 7 surat. Rencana hasil kerja dengan berdasarkan pada visi dan misi yaitu Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman dalam arti luas mengedepankan kompetensi, keahlian, dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintah yang good governance. Maka penulis sebagai P3K dengan tupoksi mengajar pendidikan agama Islam, disusunlah rencana kerja 5 tahun ke depan sebagai berikut. Nomor 1, bimbingan tahfidz Quran bagi kelas 4 A, B. Menghafal 13 surat dari surat Al-Fatihah, An-Nas sampai Az-Zalzalah. Tujuan kerja dapat menghafal surat Al-Fatihah, An-Nas sampai dengan Az-Zalzalah. Indikator pencapaiannya adalah siswa-siswi kelas 4 A, B mampu menghafal 13 surat tersebut dengan baik. Waktu perolehan tahun 2023 sampai 2024 selama kontrak dalam jabatan. Kedua, bimbingan tahfidz Quran dari surat Al-Zalzalah, Ad-Duha sampai dengan surat Ad-Duha.
Tujuan kerja dapat menghafal surat Al-Fatihah, Al-Zalzalah sampai dengan Ad-Duha. Indikator pencapaiannya adalah siswa kelas 4 AB mampu menghafal surat tersebut dengan baik. Waktu perolehan tahun 2024-2005 selama kontrak dalam jabatan. 3 bimbingan tahfidz Quran dari surat Al-Duha sampai dengan surat Al-Fajr. Tujuan kerja dapat menghafal surat Al-Fatihah, Ad-Duha sampai dengan Al-Fajr. Indikator pencapaiannya adalah siswa kelas 5A mampu menghafal surat tersebut dengan baik. Waktu perolehannya adalah tahun 2006-2007 selama kontrak dalam jabatan. Keempat adalah bimbingan tahfidz Quran surat Al-Fajr sampai An-Naba, dari surat At-Tariq sampai An-Naba. Tujuan kerja dapat menghafal surat Al-Fatihah, At-Tariq dan sampai dengan An-Naba. Indikator pencapaiannya adalah siswa kelas 6 mampu menghafal surat tersebut dengan baik. Waktu perolehan tahun 2027 sampai 2027-2008 selama kontrak dalam jabatan. Inilah kegiatan Jumat pagi bersama anak-anak di halaman sekolah. Kesimpulannya adalah tahfidz Quran sejak dini dimulai sekolah dasar, karena ketika siswa masih dini daya ingatnya kuat dan mungkin bisa untuk selamanya. Diingat seperti pepatah, belajarlah di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, tapi belajar ketika sudah besar atau sudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Tahfidz Quran juz 30 adalah himbauan pemerintah Kabupaten Cirebon baik di tingkat SD maupun tingkat SLTP. Menghafal Quran dengan baik mudah-mudahan masuk orang yang cinta Al-Quran dan turut serta menjaga Al-Quran. Sarannya diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah, khususnya di bidang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kelas 5 kita akan belajar menghafal surat Al-Fajr. Batasannya Al-Fajr adalah sampai selesai harus tamat dalam 1 tahun. Nah, maka kita akan membaca surat Al-Fajr, ikuti Bapak dan nantinya akan langsung dihafalkan. Baik, ada sudah kelihatan semua surat Al-Fajr? Nah, baik, terima kasih. Siap? Ikuti cara baca Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kembali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr. Awas yang serempak, yang nadanya yang sama, panjang pendeknya juga sama. Dengarkan Bapak, ikuti Bapak. Wal fajri wa layalin
Usahakan kita harus 1 tahun ini atau keluar dari sekolah kelas 6, kelas 5, nanti terus kamu ketika masuk SLTP sudah hafal 1 juz surat ke-30 atau Al-Quran juz ke-30, yaitu yang kita kenal namanya juz amma. Harus hafal. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Nanti sih harus hafal. Demikian saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.